Aktivitas manufaktur Indonesia kembali masuk ke zona ekspansi pada bulan Mei lalu. Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat S&P Global Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia naik ke level 50,0 pada bulan Mei 2026. Ya, pemirsa, lembaga pemeringkat S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia di level 50,0 poin pada Mei 2026 setelah sebelumnya terkontraksi ke level 49,1 di bulan April. Kembalinya PMI Manufaktur Indonesia ke zona ekspansif menunjukkan kondisi operasional manufaktur yang semakin stabil. Aktivitas manufaktur Indonesia kembali masuk ke zona ekspansi pada bulan Mei lalu. Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat S&P Global Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia naik ke level 50,0 pada bulan Mei 2026 setelah sebelumnya terkontraksi ke 49,1 pada April 2026. Namun meski menunjukkan sinyal positif, sektor industri masih dibayangi tekanan biaya bahan baku yang melonjak dan gangguan pasokan yang menahan laju produksi. Berdasarkan laporan S&P Global, posisi PMI Manufaktur pada Mei lalu mengindikasikan kondisi operasional manufaktur yang stabil setelah sempat mengalami kontraksi pada bulan sebelumnya. Perbaikan terutama ditopang oleh peningkatan permintaan domestik yang mendorong kenaikan pesanan baru selama 2 bulan berturut-turut. Kenaikan pesanan baru pada Mei lalu menjadi yang tercepat sejak Februari, di mana sejumlah perusahaan melaporkan bahwa pelanggan mulai menambah persediaan sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga dan ketidakpastian pasokan bahan baku. PMI Manufaktur sendiri merupakan indikator ekonomi penting yang mencerminkan kesehatan sektor manufaktur. Bagi Indonesia, data PMI menjadi acuan utama bagi pemerintah dan investor untuk memantau daya beli masyarakat, serta stabilitas rantai pasok industri di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, PMI Manufaktur Indonesia kembali ekspansif di bulan Mei 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Bidang Manufaktur. Kemudian sudah bergabung Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Bob, dan apa kabar Bu Lana? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Pras. Apa kabar Baik. Pak Bo? Terima Baik, kasih Bu juga. Lana. Langsung saja kita ke Pak Bob ini, selaku pelaku usaha eksportir lah kalau bisa disampaikan. Tadi kita lihat ekspor kita di bulan Mei ini juga membaik, kemudian tadi PMI manufaktur kita juga mengalami lompatan yang cukup signifikan dari sebelumnya kita mengalami kontraksi, kemudian ekspansi lagi di bulan Mei. Apakah ini menjadi angin segar, pertanda kinerja industri manufaktur kita semakin positif dan stabil begitu, atau Anda melihat ada sisi lainnya begitu? Pak Bob, silakan. Sebenarnya kan sektor manufaktur sedang tertekan ya, Ya. dengan harga bahan baku yang naik, kemudian juga bahan bakunya juga sulit dicari, terutama turunan dari minyak bumi ya, seperti plastik, aluminium juga ya. Di samping itu juga kita menghadapi pelemahan rupiah, kemudian juga interest rate juga naik ya. Dan juga kita menghadapi regional dan global consolidation ya. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional yang tadinya beroperasi di Indonesia mendapat tekanan untuk melakukan konsolidasi, sehingga tadinya beroperasi katakanlah di semua negara ASEAN sekarang mungkin hanya 1 atau 2 gitu loh. Jadi memang sedang menghadapi tekanan. Jadi PMI yang 50 ini kan sebenarnya lepas dari kontraksi tapi belum bisa dikatakan ekspansi ya, karena masih 50 nih ya. Jadi Masih di level ya ekspansi tipis-tipis lah istilahnya ya. Oke. Tapi kita perlu lihat apa yang menjadi faktor pendorongnya ya. Salah satunya adalah industri itu kan berusaha untuk melakukan front loading ya, karena khawatir rupiah semakin lemah, harga akan semakin tidak terjangkau, dan industri akan tertekan dengan kenaikan harga yang demikian tinggi. Itu salah satu faktor yang ada selain ada peningkatan permintaan domestik yang lainnya. Jadi kita melihat bahwa 50
PMI ini perlu disikapi secara hati-hati ya. Kita lihat bagaimana tren ke depan karena angka ekspor kita juga hanya tumbuh 0,9%, sementara import itu tumbuh 7%. Ya, jadi secara struktur ini sebenarnya kita resilient tapi rapuh gitu loh ya fondasinya. Itu yang kita lihat saat ini ya dengan PMI 50. Resiliensinya tapi rapuh ini menarik ya. Kita kan lihat dari sisi ekonomi melihat begitu dengan kondisi dunia usaha saat ini. Beberapa faktor pendukung tadi memang front loading yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha begitu ya untuk menyikapi atau menatap tahun 2026 ini dengan mungkin bagaimana mereka mendatangkan bahan baku terlebih dahulu. Tapi di satu sisi ada tantangan kan depresiasi rupiah di sana, suku bunga acuan Bank Indonesia yang naik, kemudian kondisi konflik global juga yang masih terjadi hingga hari ini Bulana. Lantas bagaimana review keseluruhan Anda nih, helikopter view Anda Bulana? Ya, terima kasih Mas Pras. Tadi yang disinggung oleh Pak Bob itu sudah menjadi bagian dari memang tantangan yang dihadapi oleh sektor manufaktur ya saat ini ya. Oke. Dengan beban tentunya kita melihat dengan konflik Iran dan Amerika ini, kenaikan harga minyak mentah ini membebani juga ya biaya logistik dari manufaktur, waktu membeli bahan baku itu kan juga menjadi mahal. Iya. Kan tadi juga disinggung oleh Pak Bob terkait dengan impor kita yang tumbuh sekitar 7%, itu kan semua membutuhkan logistik Mas, dari Iya. luar negeri masuk ke Indonesia. Nah ini kan juga beban dari biaya bahan baku yang bukan bahan energi, dari biaya untuk logistik transportasi bahan baku dari negara pengekspor ke Indonesia ini kan juga menjadi beban. Nah, ditambah juga tentunya kita tahu bahwa rupiah ini sampai di mana titiknya. Kan belum ini ya, belum kelihatan. Bahkan BI juga sudah menaikkan suku bunga juga masih aja terus melemah gitu ya. Jadi tentunya sebagai pelaku usaha yang rasional mereka akan melakukan front loading tadi, memperbesar bahan baku dan mungkin lebih daripada waktu yang biasanya mereka stok gitu ya, yang mungkin biasanya mungkin 3 bulan di para pelaku usaha itu menstok bahan baku, mungkin ini diperpanjang karena khawatir nih rupiahnya sampai berapa. Iya, Walaupun iya. sebelumnya mungkin di rupiah 17.000 para pelaku usaha sudah menetapkan untuk harga bahan baku ya, tetapi kan dengan rupiah yang terus melewati 17.000, margin akan semakin menurun dan khawatir barang ini nanti akhirnya menjadi mahal, masuk ke konsumen nggak bisa beli gitu. Atau Oke. menunda pembelian. Waduh, misalnya kita bicara industri makanan dan minuman atau industri obat-obatan yang 90% bahan pokoknya itu diimpor, bahan bakunya itu diimpor. Bayangkan itu kan obat-obatan menjadi makin mahal. Tapi kalau obat-obatan relatif orang kan nggak bisa menghindar ya. Kalau sakit ya terpaksa harus beli obat, kecuali obat-obat yang sifatnya luar. Tapi manufaktur yang relatif substitusinya banyak, ya misalnya makanan minuman. Nah ini mereka juga pastinya akan melakukan apa istilahnya efisiensi, dalam arti jangan sampai nanti kalau harga sudah rupiahnya katakanlah melesat lebih dari apa yang sekarang, kemudian seperti makanan jadi gitu ya yang diproses seperti biskuit, susu atau segala macam, ini kan menjadi masalah gitu loh ketika demand di dalam negerinya nanti berkurang. Nah, makanya saya juga agak surprise juga dalam arti laporan dari S&P tadi menyampaikan bahwa permintaan atas barang ini meningkat. Iya. Nah, bisa jadi semua memang sedang nyetok gitu ya, nggak hanya pabriknya nyetok bahan baku, tetapi juga di sisi mungkin retailnya juga menyetok bahan yang sudah jadi untuk nanti jual ya paling tidak 6 bulan ke depan, mungkin nggak perlu naik terlalu tinggi, tapi pelaku usaha dan retail ini saling apa ya istilahnya mengantisipasi kemungkinan nanti akan kenaikan yang jauh lebih tinggi mungkin pasca 6 bulan ke depan ya, karena ini kan berproses ya. Baik, baik. Jadi saya kira kita memang perlu kehati-hatian yang tinggi karena 50 ini merupakan siklus yang memang tadi diistilahkan oleh Pak Bob tadi front loading. Nah, front loadingnya sampai kapan ini? Ya, apakah Oke. cuma di bulan ini, apakah berlanjut di bulan depan untuk antisipasi yang lebih lama?
Ya, ini Oke. adalah siasat dari atau strategi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha sih Mas Pras. Baik, Bulana, ini dia ulasan yang cukup menarik untuk dicermati. Pak Bob, lantas bagaimana Anda melihat tadi S&P juga memang kan ada upaya peningkatan lah dari sisi tadi demand di dalam negeri, begitu kemudian permintaan domestik juga meningkat. Apakah memang karena tadi front loading yang juga sudah dilakukan oleh pelaku usaha saat ini kah, atau memang sebenarnya ada peningkatan konsumsinya atau permintaan terkait dengan produk-produk manufaktur sendiri di masyarakat begitu Pak Bob? Mungkin saya belum lihat ya faktor pendorong konsumsinya apa ya, tapi yang Oke. jelas memang belanja pemerintah kan memang kemarin di-push ya, MBG, kemudian Operasi Merah Putih ya. Oke. Itu saya lihat salah satu faktor yang berpengaruh terhadap belanja ya. Nah, faktor yang lain saya belum lihat ya, apa yang mendorong terjadinya peningkatan konsumsi di masyarakat ya. Tapi sekali lagi salah satu faktornya juga ketakutan ya, barang-barang yang menggunakan US dollar ya, seperti di industri otomotif misalnya ya. Khawatir akan ada penyesuaian harga ya karena eh, US dollar yang terus meningkat. Oleh karena itu ya pembeli juga melakukan front loading gitu loh ya. Nah, ini Oke. kan bisa dilihat dari otomotif yang tumbuh 5% dibandingkan dengan tahun lalu, padahal situasinya lagi sulit ya. Nah, ini yang kita lihat salah satu faktor ya. Nah, begitu juga tadi yang sempat disinggung oleh Bulana ya kan, sektor-sektor yang menggunakan bahan impor sampai dengan 90% ya. Nah, biasanya kan salah satu kelemahan kita memang bahan baku kita banyak berasal dari impor ya, Iya. tapi penyelesaiannya bukan malah importnya ditahan gitu loh ya Mmm. kan, tapi justru skala ekonominya kita harus perkuat, kemudian juga bagaimana itu dilokalisasiin di dalam negeri ya kalau skala ekonominya sudah tercapai. Tapi seringkali kan terjadi untuk mengurangi import, bahan baku importnya ditahan, itu malah justru akan berdampak kepada berkurangnya daya saing outputnya atau malah akan menyulitkan produksi kita gitu loh. Nah, itu Oke. yang saya lihat dari kacamata konsumen ya. Baik, dengan sektor industri yang saat ini masih dibayangi oleh tekanan biaya bahan baku yang melonjak, kemudian ada depresi nilai tukar rupiah begitu ya di dalam negeri. Lantas strategi apa yang perlu diterapkan untuk bisa menjaga zona ekspansi ini tetap berlanjut begitu ya, paling tidak memasuki kuartal kedua sampai dengan akhir tahun. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bulana dan juga Pak Bob ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian juga ada Bapak Bob Alzam, Wakil Ketua Umum dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Nah, menyikapi beberapa faktor tadi yang sudah disampaikan Pak Bob, kemudian Bulana begitu, ada tahanan terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah, kemudian upaya-upaya untuk bisa melakukan mitigasi termasuk front loading di dalamnya yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bulana, lantas bagaimana Anda melihat strategi yang perlu diterapkan baik dunia usaha begitu baik dari sisi pemerintah untuk bisa menjaga zona ekspansi ini yang di PMI manufaktur kita sudah membaik masih bisa terjaga dan realisasinya sesuai dengan kenyataan di lapangan begitu, Bulana? Ya, Mas Pras. Ya, tentunya sih sumber dari masalahnya itu yang harus diselesaikan ya. Oke. Sumbernya ini kan tadi, kalau biaya logistik mungkin uncontrollable ya. Kita nggak bisa handle itu karena biaya ditentukan oleh perusahaan logistik di luar negeri. Waktu Oke. kita impor bahan baku tersebut. Ya. Nah, tetapi dari dalam negeri kan masih ada yang bisa dikontrol, yaitu misalnya rupiah. Nah, ini di mana gitu. BI memang sudah menaikkan suku bunga, tetapi kenapa ekspektasi dari masyarakat itu masih terus naik gitu. Nah, apa yang sebetulnya membuat ekspektasi terhadap nilai tukar rupiah terus berlanjut? Ini yang perlu barangkali ya pengambil kebijakan di sektor moneter itu betul-betul bisa memberikan apa ya confidence kepada masyarakat Hmm. bahwa nggak kurang loh ya
Pak Menteri Keuangan, Pak Gubernur BI sudah menyampaikan bahwa rupiah ini udah under value, udah terlalu mahal, udah Oke. dolar buat rupiah itu udah terlalu mahal atau rupiah itu udah terlalu murah. Oke. Tetapi kenapa terus berjalan? Jadi itu sumbernya ya, Mas Pras. Oke lah, tapi ini kan tatarannya di kebijakan. Jadi paling tidak benar-benar bisa diberikan suatu konfirmasi bahwa kebijakan baik dari Bank Indonesia maupun dari Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal itu merupakan kebijakan yang bersinergi yang bisa memperkuat rupiah atau menahanlah laju depresiasi dari rupiah ini. Itu satu hal dari sisi kebijakan. Memang saat ini semua sudah berusaha meyakinkan, tetapi belum bisa meyakinkan dengan efektif gitu ya, dan ekspektasi terhadap pelemahan rupiah masih berlanjut. Nah, ini kalau nggak bisa ditahan, misal nih dengan kata lain bisa melewati, mohon maaf ya, bukan berarti saya memprediksi ke arah sana, tapi kalau sampai melewati level yang lebih tinggi lagi, kemudian biaya produksi makin mahal, ini efeknya bisa bergulir seperti bola salju loh Mas Pras. Oke. Nanti produksi akan berkurang. Sekarang sih mungkin naik ya karena tadi ada front loading. Tapi tahan berapa lama? Karena kan gudang-gudang dari pabrik ini juga ada keterbatasannya. Mungkin Pak Bob Oke. nanti bisa menceritakan berapa kapasitas dari front loading ini yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ya. Nah, kalau lebih dari itu kan udah nggak bisa. Jadi ada keterbatasan dari infrastruktur perusahaan itu sendiri. Yang lainnya ya perusahaan, dalam hal ini pengusaha, saya yakin selalu punya cara. Karena pengusaha kita itu sudah tertempa dengan beberapa krisis sebelumnya dan bisa melakukan inovasi atas produknya, misalkan ada downsizing dari skala yang dijual mengecil atau dikemas dengan lebih dikit supaya masyarakat masih punya kemampuan beli, seperti itu ya. Itu salah satu cara yang saya kira selama ini banyak dilakukan ketika ada tekanan-tekanan yang sifatnya tadi berasal dari ya tekanan rupiah, tekanan dari global dan lain-lain. Nah, dari sisi pelaku usaha saya yakin sih punya inovasi yang relatif kreatif ya Mas Pras ya. Tetapi yang kita inginkan itu memang koordinasi kebijakan ini, bagaimana ya bisa meyakinkan masyarakat bahwa rupiah ini sudahlah cukuplah sampai di sini gitu loh. Oke. Pelemahannya. Jangan diteruskan lagi. Tetapi ini kan belum cukup, hari ini aja sudah 17.900 loh. Oke, ya, oke. Baik, Bu Lana, ini menarik. Pak Bob, dari sisi pelaku usaha, GPay sendiri melihat bagaimana Pak? Front loading ini apakah memang masih menjadi game changer bagi pelaku usaha untuk bisa tetap bertahan begitu di tengah tekanan dari depresiasi nilai tukar rupiah, kemudian tadi Anda sampaikan suku bunga acuan kita yang naik, kemudian konflik global juga yang memicu kenaikan harga bahan baku yang harus kita impor. Nah, ini bagaimana Pak? Ramuan kebijakan seperti apa yang membuat industri manufaktur ini masih bisa tetap bertahan resiliensi meskipun Anda katakan tadi tetap ada kerentanan ataupun kerapuhan di sana begitu Pak Bob? Jadi memang cukup kompleks ya situasinya ya. Jadi tapi faktanya sekarang tumpuan kita adalah permintaan domestik ya. Oke. Ekspor menurun, apalagi yang untuk padat karya ya. Ini imbas dari suku bunga yang tinggi ya, kemudian juga kebijakan Trump ya yang membuat tarif biaya import ya. Ini akan menyebabkan ekspor kita nggak bisa berharap terlalu banyak. Nah, jadi domestic market ini penting ya. Tapi di lain sisi juga kita nggak bisa lepas bahwa permintaan domestik juga mengalami pelemahan ya. Jadi salah satu cara bagaimana kita mengefisienkan ekonomi kita saat ini ya. Kalau pelaku usaha kan sudah menggerus marginnya salah satunya ya. Jadi biaya bahan baku naik, tapi harga nggak bisa kita naikin, nggak bisa kita pass through ya. Yang ada marginnya kita kurangi atau tahu itu dikurangi ukurannya ya. Ayam goreng juga tambah kecil nih sekarang ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengefisienkan ya ekonomi kita, tidak hanya dunia usaha, pemerintah begitu juga ya. Jadi sense of crisis itu muncul ya, tapi kita harus bangun confidence. Jadi sense of crisis bukan berarti kemudian kita jadi pesimis, tapi ini demi untuk membangkitkan confidence ya, dengan menunjukkan kehati-hatian. Jadi pemerintah juga spending ya harus smart spending untuk menunjukkan kehati-hatian ya. Kalau di Thailand sekarang
AC itu udah 26 derajat, 27 derajat. Jadi udah nggak ada yang pakai jas lagi. Ya, kalau di kita masih pakai banyak yang pakai jas nih, ya kan. Nah, jadi penghematan itu harus ditunjukkan ya. Kemudian juga isu-isu kita yang sudah lama ya, tadi Bu Lana sempat menyinggung logistik ya. Logistik cost kita ini kan masih 23%. Oke. Yang banyak terjadi karena inefisiensi di di kita ya. Bayangin HS code kita tuh ada 2000 lebih gitu loh. Ya, lartasnya itu mungkin sekitar 30-40%. Bayangin ya, ada ribuan regulasi, ratusan regulasi yang harus dipelototin pegawai bea cukai katakanlah ya, pegawai di lapangan ya. Yang kadang-kadang satu dengan regulasi yang lainnya itu bertentangan itu loh ya. Nah, sekarang bagusnya di Kementerian Keuangan sudah dibentuk the bottlenecking untuk menyelesaikan itu semua. Saya berharap itu bisa dipercepat ya. Nah, kemudian juga kita berharap restitusi PPN ini jangan sampai berdampak kepada cash flow-nya perusahaan. Memang negara lagi butuh dana nih, tapi jangan sampai ini juga menyebabkan perusahaan kesulitan terhadap cash flow itu. Menurut saya langkah-langkah yang bisa dilakukan efisien, meningkatkan efisiensi, termasuk juga tadi yang disinggung Bu Lana, stabilitas kurs ya. Bagi eksportir senang ya kalau rupiahnya melemah ya, tapi stabilitas kurs itu yang kita harapkan melalui kerjasama yang lebih padu antara fiskal dan moneter ya. Nah, kemudian juga kita juga terima kasih nih pemerintah menahan kenaikan bahan bakar ya, bersubsidi walaupun itu berisiko ya terhadap fiskal, tapi cukup menolong ya daya beli pemerintah. Tapi di sisi fiskalnya saya juga ikut khawatir ya, mampu nggak nih pemerintah menahan fiskal yang demikian berat ya, karena subsidinya kan cukup tinggi dan di tengah juga pelemahan rupiah. Baik, itu dia beberapa tantangan yang masih harus dihadapi bersama. Yang penting sense of crisis-nya ini harus dibangun dan dirasakan bersama-sama dari sisi pemerintah, pelaku usaha dan juga masyarakat begitu, sehingga mereka juga bahu-membahu lah untuk bisa menjaga tingkat konsumsi, daya beli, kemudian beragam-beragam kebijakan insentif yang saling mendukung lah terhadap dunia usaha dan juga daya beli masyarakat. Namun di satu sisi bisa meningkatkan juga dari penerimaan negara tentunya. Baik, Pak Bob, kemudian Bu Lana, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Bob, Bu Lana, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.